Kenapa kamu buang semua hadiah yang kami beri? Apa kamu masih kesal karena kami kasih Serena kode akses kemarin? Atau jangan-jangan kamu marah dia pakai bajumu? Ayo, jangan marah. Aku akan belikan yang baru untukmu. Hanya gara-gara hal kecil begitu, kamu ngambek? Ya sudah, tapi buang-buang barang? Serius? Kalau buang sampah aja bikin kalian kalut, gimana kalian? Kalau aku bilang, aku mau kerja ke luar negeri, dan ninggalin kalian untuk selamanya, apa kalian bakal jadi gila total? Barang-barang itu cuma numpuk debu di rumah, cuma makan tempat, jadi aku buang. Jadi kamu beneran gak marah? Mulai sekarang, kalian berdua nggak ada artinya buat aku. Ngapain aku marah? Kalau cuma numpuk debu, baguslah kamu buang. Nanti kami beliin yang baru. Citra Davis ini, sifatnya makin parah aja. Kita belum sempat ngomong apa-apa, dia udah langsung ngambek. Haruskah kita hibur dia? Lupakan saja. Pokoknya, mulai hari Senin depan, dia harus memilih. Citra, sebelum hari Senin depan kamu harus kasih jawaban ke aku. Dengar nggak? Hari itu nggak akan pernah datang. Minggu depan, hari Senin depan, aku putus hubungan dengan kalian berdua untuk selamanya. Oke, Citra, jangan sedih karena hal kecil seperti itu. Mulai besok, kita akan menyelesaikan daftar keinginan kelulusan kita bersama-sama. Istirahatlah, dan jangan bangun kesiangan besok, ya? Serena mimpi buruk lagi tadi malam. Luka dari keluarga yang tidak harmonis bisa membutuhkan seumur hidup untuk sembuh. Untuk membantu Serena benar-benar melupakan masa lalu, kami memutuskan untuk mengajaknya keluar untuk mengganti suasana. Citra, kamu bisa rencanakan daftar keinginan kelulusan itu sendiri. Ayah. Akan meninggalkan segalanya untuk mencariku. Lukas, Sean, aku menghabiskan 3 hari 3 malam penuh menyusun itinerary perjalanan kelulusan kita. Coba tebak, menurut kalian, tempat pertama kita akan kemana? Mau kemana kita? Serius, kemana? Katakan saja. Tempat pertama kita akan ke Disneyland. Wah, Wah, 5 hari. Sean, kamu tidak terlalu jago berenang, jadi saat berenang, pakai gelang pintar untuk memantau detak jantungmu. Terima kasih. Lukas, saat kamu menyelam, pastikan pakai kacamata renang untuk melindungi matamu. Terima kasih karena selalu ada untukku. Kuharap kita bertiga bisa bersama lagi di kehidupan berikutnya. Paket? Datang. Citra. Kami sudah menerima tawaran dari grup inovasi Awan. Punyamu seharusnya juga sudah sampai, kan? Ya, aku dapat. Kami sudah dapat tawaran. Punyamu juga seharusnya sudah datang, kan? Iya, aku juga sudah dapat. Citra, aku sudah pesan tempat. Nanti kita makan bareng. Iya, Citra. Setelah makan, kami akan ajak kamu belanja baju. Kami masih berhutang dari dulu. Hari ini, kami akan bayar lunas. Nggak usah. Kalian berdua saja yang pergi. Citra, kalau kamu nggak ikut, aku nggak akan pindah dari sini sampai kamu bilang iya. Baiklah. Mungkin sedang turun salju di kota Lumina. Lagi pula butuh baju musim dingin. Ya sudah, ayo pergi.
Akhirnya kalian datang juga. Aku sudah nunggu lama banget. Ayo, makanannya jadi dingin nih. Maaf ya. Maaf, sudah lama nunggu. Sayang. Citra, Serena bilang dia ada urusan belanja, jadi dia ikut kami. Kita sebentar lagi akan jadi rekan kerja. Kita bisa saling jaga. Lagi pula kita nggak akan sering ketemu lagi. Kita sudah selesai. Lakukan apa saja yang kalian suka. Serena, aku ingat kamu suka makanan pedas, jadi aku sengaja pilih bistro pedas. Tempat paling pedas di kota ini, kamu pasti suka. Kok makanannya sedikit sekali? Ini nggak akan cukup. Pelayan, tolong satu menu lagi. Kami pesan daging sapi, pedas. Kami juga pesan lidah dengan merica. Kita. Sama daging sapi iris pedas. Kami pesan ampela ayam pedas, sama kepala ikan dengan cabai. Pastikan mereka kasih banyak cabainya. Serena suka yang pedas? Serena, Hari ini kami pesan semua favoritmu. Kamu harus habiskan. Citra, kenapa kamu nggak makan apa-apa? Teman masa kecil ya. Kalian cuma ingat dia suka makanan pedas, tapi lupa kalau aku punya masalah lambung dan nggak tahan makanan pedas. Citra, masakan ini enak banget. Kamu harus coba. Bisa nggak aku lewatin ini? Serena cuma baik aja sama makanan. Kamu kenapa sih? Citra, kenapa? Lukas, kamu nggak tahu kalau Citra punya masalah lambung? Dia nggak boleh makan pedas? Aku ingat pesan ke restorannya. Buat dikit aja pedasnya. Aku mau komplain sekarang. Nggak apa-apa, aku minum obat aja. Oke. Santai aja. Citra, dengerin aku. Kamu nggak boleh makan pedas lagi. Citra, Citra, kamu masih marah sama aku? Kamu nggak mau maafin aku, makanya kamu nggak mau makan makanan yang aku sajiin. Aku besar dalam kemiskinan. Nggak ada yang pernah peduli sama aku. Aku tahu. Aku nggak pantas dapat kasih sayang lagi. Serena, kamu ngomong apa sih? Maksudmu nggak pantas apa? Untuk dicintai lebih? Aku sama Lukas sama-sama sayang sama kamu. Citra, nggak bisa lebih pengertian dikit? Serena udah susah, jangan terus-terusan ingat hal-hal kecil yang dulu. Baiklah. Aku makan. Citra, soalnya kamu suka banget, ambil lagi. Ini iganya pedes banget enak. Coba yang ini juga, ini spesialitas rumah mereka. Juga pedes banget enak. Lukas, Sean, ikatan kita waktu kecil. Aku kembalikan ke kamu. Citra, kenapa? Citra, kamu baik-baik aja? Citra, kenapa? Lukas, minum air. Sakit. Serena, Serena, kamu baik-baik aja? Serena, Aku nggak sengaja keciprat air panas. Sakit banget. biar aku tiup. Serena paling nggak tahan sakit. Biar aku tiupin. Kamu baik-baik aja. Di mata mereka, cuma ada kekasih baru mereka ini. Sementara aku, sudah jadi masa lalu. Citra, mau kemana? Sakit. Serena, Kalian ini orang-orang macam apa sih? Cewek yang di sana tadi kesakitan banget sampai harus pergi sambil pegang perutnya, dan yang kalian pedulikan cuma yang kepanasan itu?
Ayo, Citra, kita pergi. Mallnya mau tutup. Perutku lagi nggak enak banget sekarang. Aku nggak bisa pergi. Perutmu kenapa? Menurutmu, kenapa? Dia cuma pura-pura. Kita makanannya sama-sama. Kita baik-baik aja. Terus kenapa cuma dia yang bermasalah? Dia cuma mau mempermalukan Serena. Citra, sampai kapan kamu mau terus-terusan begini? Nggak bisakah kamu ngasih jalan Serena sekali ini? Sudah ku bilang, aku nggak pura-pura. Aku benar-benar nggak enak badan. Udah, berhenti. Orang lain mungkin nggak kenal kamu. Tapi kami tahu persis siapa dirimu. Sejak kecil kamu memang anak manja. Selalu punya yang terbaik. Masa iya, kamu bisa gampang sakit? Sudah. Aku dan Sean baru aja minum-minum. Kami nggak bisa nyetir. Ayo pergi. Serena, gimana yang ini? Cantik. Aku suka. Masih ada lagi di sana. Baju-baju ini, semuanya? Iya, semuanya. Oke, akan saya hitung untuk Anda. Bapak-bapak, totalnya $25.000, sekitar 350 juta rupiah. Kartu. Citra, kamu pilih yang mana? Biar aku yang bayarin. Halo, aku ambil 2 setel baju musim dingin ini aja. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Citra, aku ingat grup inovasi awan ada di selatan. Di sana musim semi sepanjang tahun. Kamu nggak butuh baju tebal di sana, kan? Aku akan ke utara. Apa? Citra, kamu mau ke utara? Maksudnya apa? Memangnya apa lagi? Dia pasti mau pergi jalan-jalan, dan dia bahkan tidak bilang ke kita. Apa kamu benar-benar menganggap kita teman? Kita cuma pergi jalan-jalan sama Serena selama beberapa hari. Apa itu pantas buat kamu cemburu segitunya? Baiklah, Citra. Nanti kalau kita ada waktu luang dari kerja, kita semua akan jalan-jalan sama kamu. Sayang sekali, tidak akan ada nanti lagi. Gesek kartunya. Sean, Lukas, bisa tidak aku tidak pulang? Aku tinggal di kawasan kumuh, keamanan di sana kurang baik. Setiap malam pulang, aku selalu tegang sepanjang jalan. Tentu saja bisa. Serena, kamu bisa tinggal di tempatku, kamar banyak, pilih saja. Atau kamu bisa ke tempatku. Di tempatku ada berbagai boneka dan boneka yang kamu suka, termasuk beberapa edisi terbatas. Kami punya semua yang kamu mau. Kamu pasti suka. Serena, kamu pasti capek seharian belanja, kan? Di tempatku ada kolam renang luar yang besar, mungkin kamu bisa mampir untuk berendam. Kamu harus pilih satu. Aku harus pilih satu. Terima kasih, aku belum pernah tinggal di tempat sebagus ini. Ikatan masa kecil kita. Biarkan semua ini, bersama hujan deras ini, lenyap tak berbekas. Halo, Ibu. Citra, kamu benar-benar yakin tidak akan bergabung dengan grup inovasi awan? Ibu mengerti MG Tech di Valoria lebih cocok untukmu, tapi bukankah kamu berjanji pada Sean dan Lukas bahwa kalian akan kerja di perusahaan yang sama? Sejak mereka kecil, mereka selalu nempel sama kamu. Kalau kamu hilang sejam saja, mereka sudah tidak bisa tenang. Kalau sampai mereka tahu kamu tidak hanya ganti pekerjaan tapi juga pindah ke luar negeri, mereka pasti akan kalang kabut. Itu masalah mereka. Bukan lagi masalahku. Dulu, aku cuma mau masuk grup inovasi awan karena janji itu. Tapi MG selalu impianku. Ini hidupku. Aku akan pilih sendiri. Baiklah, Citra. Kalau kamu sudah yakin, ya sudah, ayah dan ibu selalu akan mendukungmu. Untuk sekarang, nikmati saja waktumu di rumah. Jalan-jalan, bersenang-senanglah. Begitu kamu sudah mapan di luar negeri, dan semuanya sudah beres, ayah dan ibumu akan datang menjengukmu. Oke, Hadiahnya. Oh iya, Citra. Apa kamu sudah dapat hadiah masuk kerjamu? hadiah. Hadiah apa? Kecapi tradisional nenekmu. Ibu tidak tahu kamu masih ingat atau tidak, tapi waktu kamu kecil, kamu ngambek setiap hari, merengek minta diberikan sama nenekmu. Nenekmu bilang kamu masih terlalu kecil dan bisa merusaknya. Dia berjanji bahwa saat kamu dapat kerja, dia akan memberikannya padamu. Tapi belum sampai 2 tahun kemudian, dia meninggal. Sudah.
Jangan dibahas lagi, Citra. Ibu sudah menyuruh orang untuk mengantarkannya padamu. Oke. Aku pergi dulu, Bu. Serena, Citra, kamu cari ini? Hei, aku lihat ada banyak kotak di depan pintumu. Kupikir aku akan membantumu. Ini pasti dari orang tuamu, kan? Hadiah? Cantik sekali. Cantik, cantik. ini kanun tradisional, bukan kin. Oh, kanun tradisional. Pasti kamu punya banyak yang seperti ini di rumah. Boleh aku minta yang ini? Aku juga mau belajar. Berhenti. Apa tidak ada yang mengajarimu untuk tidak sembarangan menyentuh barang orang? Kalau mau, beli sendiri. Kamu tahu aku bukan dari keluarga kaya. Dan kamu mau menyombongkannya di hadapanku? Kalau mau cari masalah, pergi sana. Kembalikan kanun tradisionalku. Citra, terus apa gunanya kamu punya semua barang ini? Mulai sekarang, semua yang ada di sekitarmu, setiap barang, setiap orang, akan menjadi milikku. Aku akan mengambil semuanya. Kesempatan terakhir. Kembalikan kanun tradisionalku. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo, pukul aku. Kamu benar-benar memukulku. Baiklah, kamu mau kanun tradisionalmu? Ini, ambil kembali. Tidak. Serena, itu keterlaluan. Hentikan. Citra, apa yang kamu lakukan? Serena, wajahmu. Serius? Hanya dalam beberapa menit kau melakukan ini padanya. Aku tidak pernah tahu kau sejahat ini. Shan, Lukas, ini semua salahku. Itu tidak sengaja. Aku merusak kanun tradisionalnya. Citra, itu cuma kanun tradisional. Kalau rusak, aku akan belikan yang baru. Memukulnya memang perlu? Beli yang baru untukku? Kanun tradisional ini, kamu tidak akan pernah bisa menggantinya. Citra, maksudmu apa ini? Seperti yang digambarkan dalam puisi kuno, senar yang tebal bergemuruh bagai badai yang tiba-tiba, senar yang tipis berbisik bagai percakapan pribadi, itulah kecapi tradisional. Kalian ingat tidak? Kalau kecapi ini dulunya milik nenek, Sean? Lukas, jangan salahkan Citra lagi. Wajahku tidak sakit. Asalkan Citra senang, aku rela melakukan apa saja. Serena, kamu masih mendengar tidak apa yang kamu ucapkan? Sayang sekali kamu gak jadi aktris. Citra, kamu tidak boleh bertingkah seperti itu. Minta maaf kepada Serena sekarang juga, ayo. Minta maaf sekarang. Kamu mau aku minta maaf kepadanya? Lukas, Sean, kalian bukan cuma buta, tapi juga tidak punya hati. Di sana jelas ada kamera pengawas. Periksalah sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada kamera. Shan, Lukas, jangan salahkan Citra lagi. Wajahku tidak sakit. Kalau kalian terus menyalahkannya dan membuat Citra sedih, aku tidak akan bisa berteman lagi dengannya. Sudahlah, Serena, ini bukan salahmu. Lihat tingkahmu. Lihat Serena. Citra, kok kamu sekecil itu hatinya? Sudah. Berhenti bertengkar. Shan, ayo kita antar Serena beli salep anti radang. Tinggal 1 hari lagi. Dan aku tidak perlu melihat ketiga orang ini lagi. Beberapa retakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Hei, Eric. Aku dengar dari dekan, kalau kamu mau ke luar negeri, hal besar begitu, kok nggak bilang-bilang ke aku? Aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini, jadi kelewat. Nanti beberapa hari lagi aku traktir makan. Jangan ditunda-tunda. Gimana kalau, malam ini aku ngadain pesta kecil-kecilan. Kita bisa bersenang-senang untuk terakhir kalinya. Anggap aja ini perayaan perpisahanmu. Setelah lulus, kita semua akan berpisah. Siapa tahu kapan kita bisa ketemu lagi.
Citra, kamu datang juga. Mana dua idola itu? Kok mereka nggak ikut kamu? Bukannya mereka bawahannya kamu? Kemanapun kamu pergi, mereka ikut. Iya, aku dengar kalian semua wawancara untuk Departemen Teknologi Grup Inovasi Awan. Dan diterima. Bukannya kamu bilang kalau setelah kuliah, kamu akan memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi. Jadi, sudah putuskan mau pilih siapa? Dia, Citra, pilihan apa lagi yang dia punya? Dua idola itu sekarang suka banget sama Serena. Nanya gitu ke dia cuma bikin dia malu. Hei, semuanya, kami datang. Hei. Idola-idola itu udah nggak suka dia lagi. Sekarang dia masih sombong apa? Dia sekarang cuma pecundang. Lihat dia merosot di sana, nggak berani ngomong. Oke, udah cukup ya. Semuanya, apakah semua sudah datang? Kumpulan malam ini benar-benar spesial. Ini adalah pertemuan terakhir kita setelah kuliah sebelum kita semua masuk dunia nyata, dan terutama untuk melepas Citra. Melepas? Acara kumpul-kumpul hari ini sungguh spesial. Ini kumpul terakhir kita sebelum lulus dan terjun ke dunia nyata, dan ini juga untuk Citra. Erik, biar saya bersulang untukmu. Terima kasih sudah menjaga kami selama 4 tahun ini. Kamu membantu semua orang di kelas kita mendapatkan masa depan yang cerah. Ini untukmu. Ayo, Erik, habiskan. Semuanya, angkat gelas kalian, habiskan, bersulang. Ya, aku akan bekerja di luar negeri. Jadi mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi, teman sekelas yang sudah berjuang bersama selama kuliah. Citra, kenapa kamu diam saja? Masih marah sama aku? Maaf, aku minta maaf. Citra, kumohon, maafkan aku. Citra, aku merasa kamu akhir-akhir ini berubah banyak banget. Sifatmu jadi sangat pemarah. Aku dan Sean bingung gimana caranya minta maaf ke kamu. Gimana kalau gini? Nanti kita pulang bareng. Tidak, kalian berdua antar Serena pulang. Aku punya 2 kaki sendiri. Erik, Citra Davis, beraninya kamu perlakukan aku seperti ini? Aku akan buat kamu kesal banget. Ini Serena, makan buah, manis banget. Serena, kamu lagi nggak sehat, jadi jangan minum yang dingin-dingin. Ini, minum ini hangat. Citra, kamu selalu jadi kebanggaan kelas kita. Dan satu-satunya yang dapat kerja di distrik finansial. Ngomong-ngomong, bukannya dulu kamu bilang akan masuk ke grup inovasi awan? Siapa sangka kamu malah pergi ke tempat jauh sendirian? Beneran mau pergi? dulu aku nggak ngerti. Sekarang aku paham. Dalam segala hal, kamu harus lebih jaga diri sendiri. Hati orang. Serena cuma baik hati, mau melayanimu. Kamu kenapa sih? Nggak bisa kasih keringanan ke Serena? Kenapa sih pelit banget? Itu cuma kecapi tradisional. Kenapa sih jahat banget? Memang mau gimana? Dia cuma pura-pura. Hati orang. Nggak bisa diandalkan. Ya, akhirnya, kamu akan pergi. Mulai sekarang, kamu harus jalan sendiri. Pergi ke luar negeri? Citra, maksudmu pergi ke luar negeri gimana? Pergi ke luar negeri? Citra, apa maksudmu? Pergi ke luar negeri? Citra akan pergi ke luar negeri. Ke distrik keuangan, ke grup teknologi top, grup MG, Citra. Katakan sesuatu. Citra, kenapa kamu mau pergi ke luar negeri? Dunia ini luas. Aku cuma ingin melihatnya. Ada apa? Jadi kamu cuma ingin jalan-jalan ke luar negeri? Dia pernah menyebutkannya waktu kita sedang belanja. Tidak mungkin Citra meninggalkan kita dan pergi ke luar negeri sendirian. Jadi kamu hanya berpura-pura dengan Erik? Erik, itu tidak keren. Lelucon seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Bukan aku. Baiklah, baiklah. Ayo kita main game. Bagaimana kalau kita main roulette Rusia? Siapapun yang ditunjuk botol harus membuka rahasianya. Baiklah, ayo kita lakukan. Citra, antara Sean dan Lucas, siapa yang akan kamu pilih sebagai pacarmu? Ya, katakan pada kami. Citra, katakan pada kami sangat penasaran. Sean atau Lucas? Siapa itu? Kami benar-benar ingin tahu. Apakah hanya aku? Atau mereka berdua sekarang cuma melihat Serena?
Tapi mereka malah gugup dengan jawabanku. Citra, katakan saja pada kami. Siapa yang kamu pilih? Kami benar-benar sangat ingin tahu. Pilih satu. Bukan. Keduanya. Hanya kita berdua. Serena, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka kan? Serena, kemari. Gaunku basah kuyup. Sisi itu juga basah. Begini, Serena. Pakai dulu jaketku. Begini saja, ayo pulang dan ganti baju. Semuanya, gaun Serena basah. Kami akan ikut dia untuk ganti baju. Aku sudah siapkan beberapa kembang api. Ayo, kita semua pergi di tepi sungai. Bagaimana? Untuk merayakan kelulusan kuliah dan dengan lancar dapat pekerjaan impian. Bagaimana pendapat kalian? Ayo pergi ke sungai. Keren. Citra, kenapa tidak ikut kami? Oke. Ayo pergi. Hei, lihat itu. Lihat kembang api ini. Bersenang-senanglah dengan itu. Terima kasih. Hei, maaf kami terlambat, teman-teman. Ya, kami terlambat. Wah, Serena gaun adalah rilis baru dari Paris Fashion Week. Hanya 30 yang dibuat di seluruh dunia. Dan yang satu-satunya di seluruh negeri ternyata ada padanya. Dan sepatu di kaki Serena. Yang kristal dengan berlian. Itu sepasang pesanan khusus dari brand C. Bukan sembarang orang bisa mendapatkan ini. Cantik, kan? Ini dibeli oleh Sean dan Lukas khusus untukku. Citra, itu kembang api? Aku juga mau. Ada banyak sekali di tanah. Kenapa kamu mau punyaku khususnya? Tapi aku cuma mau itu. Yang di tanganmu. Bisa kasih ke aku? Kamu mau ini? Baiklah. Ini. Citra, maksudnya apa? Yang diinginkan? Sayang, cuma 2 kembang api itu di tanganmu. Kenapa kamu buang ke tanah? Citra, Serena sudah melalui banyak kesulitan sejak kecil. Dan sekarang, di depan semua orang ini, kau mempermalukannya seperti itu, kekanak-kanakan sekali kamu. Sudahlah, sayang. Sudahlah. Itu cuma beberapa kembang api. Aku dan Lukas punya yang jauh lebih cantik untukmu. Serena, kami punya kembang api ungu yang paling memukau. Kembang api ungu? Maksudmu, yang legendaris, terkenal di seluruh dunia, kembang api kelas atas? Aku sangat iri, bisa dimanja oleh 2 idola kampus seperti itu. Hidupnya, sungguh berharga. Kembang api ungu. Sepertinya, kalian berdua sudah lupa janji kita dulu. Sangat indah, sangat romantis. Citra, kamu tahu, kembang api ungu adalah yang paling cantik dan paling romantis. Begitu kita punya uang, kita akan belikan Citra kembang api ungu tercantik yang pernah ada. Jadi kembang api ini melambangkan cinta yang tak pernah berubah. Sayangnya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Sean, Lukas, aku meninggalkan kalian berdua. Lukas, Sean, terima kasih kalian berdua telah memberiku cinta terindah di dunia ini. Sepanjang hidupku, belum pernah ada yang memperlakukanku sebaik ini. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Serena, kembang api ungu yang paling memukau ini dimaksudkan untuk kamu yang menyalakannya. Tapi aku tidak bisa egois seperti itu. Momen yang begitu indah ini seharusnya dinikmati bertiga. Lukas, Sean,
Maukah kalian menyalakan kembang api ini bersamaku? Tentu saja. Cantik sekali, romantis banget. Persis seperti adegan di drama. Kembang api ungu ini sungguh memukau. Serena, katanya kalau kita berharap pada kembang api, harapan itu akan lebih mudah terkabul. Oh, iya benar. Aku dengar, kalau kita berharap pada kembang api, harapan itu akan terkabul. Kalau gitu, ayo kita berharap. Ayo, berharaplah. Apakah kamu ingin berharap sesuatu? Aku berharap untuk masa depan yang penuh janji, dan semua impianku menjadi kenyataan. Serena, katanya kalau kita mengucapkan permintaan saat kembang api, konon akan terkabul, mau coba? Kuharap Sean dan Lucas punya masa depan yang cerah dan yang terbaik. Serena, kamu lucu banget. Siapa sih yang mengucapkan permintaan untuk orang lain? Karena kalian berdua orang yang paling penting buat aku. Kamu juga yang paling penting buat kami. Lucas, Sean, Citra kayaknya lagi kesel. Mungkin kamu harus coba hibur dia. Aku sudah lama lupa kejadian hari itu, kalian juga jangan marah lagi. Kamu baik banget, Serena. Nggak kayak Citra. Citra itu temperamennya jelek banget. Aku aja nggak tahu gimana cara menghiburnya. Dia ngambek lagi. Beneran deh, kita udah terlalu memanjakannya. Karena kalian berdua nggak mau memaafkannya, aku yang akan menghiburnya, pas banget. Aku akan kasih kejutan. Citra. Kejutan. Citra. Citra. Kejutan. Citra. Tanganku. Kamu sudah sadar. Jangan bergerak, lenganmu terbakar parah. Dokter baru saja melakukan operasi cangkok kulit. Untung saja kamu dibawa cepat. Kalau lebih lambat, lenganmu mungkin harus diamputasi. Citra. Kejutan. Hati manusia. Kok bisa sekejam itu? Oh, iya ya. Barusan, dua pria yang mengantarmu ke sini ganteng-ganteng banget. Waktu lihat kamu pingsan, mereka panik banget. Selama kamu belum sadar, mereka nggak pergi dari sini. Barusan, aku baru berhasil membujuk mereka untuk istirahat. Gimana kalau aku panggil mereka berdua untukmu? Mereka pasti senang lihat kamu udah sadar. Jangan. Jangan panggil mereka. Mereka berdua. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Sama sekali. Suster, tanganku sakit banget. Rasanya kayak mau sobek. Efek biusnya pasti udah mulai hilang. Luka bakar itu yang paling parah, kasihan ya. Begini aja. Aku panggil dokter lagi buat kasih kamu suntik pereda nyeri. Tahan dulu sebentar ya. Citra, gimana perasaanmu? Aku khawatir banget. Citra, ini salah aku dan Sean. Kami nggak jagain kamu dengan baik. Ini surat permintaan maaf dari Serena. Dia minta aku kasih langsung ke kamu. Bawa pergi. Citra, aku tahu kamu lagi kesakitan banget, tapi tolong tenang dulu, ya.
sayang memang salah kali ini. Tapi, dia nggak sengaja. Selama kamu pingsan, dia terus merasa bersalah. Dia terus mikirin gimana caranya minta maaf ke kamu. Tolong, maafin dia. Dia, maafin. Sean, kamu gila ya? Aku yang jadi korban. Dia merasa bersalah? Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Citra, jangan salah paham. Serena cuma mau minta maaf. Minta maaf? Boleh. Suruh dia juga ngerasain. Suruh dia ngerasain. Gimana rasanya tangannya kebakar kayak gini. Suruh dia juga operasi cangkok kulit. Citra, bisa nggak sih kamu nggak terlalu keras? Dia udah merasa bersalah banget. Kamu mau apa lagi? Memang harus dia datang ke sini. Lalu berlutut, baru kamu mau maafin dia? Baiklah kalau begitu. Suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Kalau dia tidak mau, maka pergi. Sekarang juga. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Citra, aku sudah datangkan dokter terbaik di seluruh kota untuk merawatmu. Tidak akan ada bekas luka sedikit pun, kamu harus istirahat. Kita harus pergi. Kamu, Ayo pergi. Bagaimana perasaanmu? Sakit sekali. Sekarang saya akan memberimu obat pereda nyeri. Coba tahan ya, oke? tidak. Sudah tidak sakit lagi. Masa tidak sakit? Lukanya sudah terbuka lagi. Kita harus ganti perbannya lagi. Ini rasa sakit mentah dari kulitmu yang terkoyak. Beri dulu obat pereda nyerinya, lalu pasang perban yang baru. Kalau tidak, dia tidak akan kuat. Ini dia. Sean. Lukas. Rasa sakit kulit terkoyak itu. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan luka yang kalian berdua timbulkan padaku. Dulu aku percaya. Ikatan masa kecil kita adalah anugerah takdir. Tapi sekarang aku tahu. Ikatan itu telah layu. Dan anak laki-laki yang ku kenal itu telah hilang. Citra, Mama. Papa. kita benar-benar membiarkan serigala masuk ke rumah kita. Serena itu, dia sudah keterlaluan. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja. Aku akan memastikan dia menghadapi hukum yang seberat-beratnya. Sakit? Aku baik-baik saja. Ini. Minum pelan-pelan. Kamu harus minum banyak air. Agar lukamu cepat sembuh. Citra, Mama dan aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi kami tidak bisa tinggal di sini bersama kamu. Aku sudah menyewa perawat dan dokter terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Fokus saja untuk membaik dan istirahat di rumah sakit ini. Papa. Mama. Silakan. Jangan khawatir. Citra. Kamu harus menjaga diri dengan baik. Kami akan kembali segera setelah kami selesai. Aku tahu. Dah. Citra, aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Jangan biarkan orang tua kamu menuntut aku. Kalau tidak, hidupku akan berakhir. Keluar. Aku tidak ingin melihat kamu sekarang. Citra, aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Citra, beri aku satu kesempatan lagi, satu kesempatan terakhir. Lepaskan aku. Lepaskan. Citra, semua ini kesalahan aku. Tolong, jangan pukul aku. Jangan kamu sentuh dia.
Serena, kamu baik-baik saja? Aku cuma ingin meminta maaf Citra. Karena dia tidak mau menemuiku, sebaiknya aku pergi saja. Kamu tidak perlu pergi. Hari ini, kita akan tetap di sini dan membicarakan semuanya dengan jelas. Citra, walaupun kamu membenci Serena, kamu tidak boleh membiarkan orang tuamu menuntutnya. Mengerti? Jangan keterlaluan. Luka di lenganmu sepenuhnya adalah kecelakaan karena Serena, dia tidak bermaksud menyakitimu. Mengajukan gugatan hukum itu berlebihan, menurutmu tidak? Sean, Lukas, kalian tidak perlu membelaku. Citra terluka parah seperti ini karena aku. Wajar kalau dia membenci aku. Jika itu bisa meringankan sedikit saja rasa sakitnya, aku rela mengalami luka yang sama seperti dia. Begitu saja, kalau aku mengalami luka yang sama sepertimu, apakah kamu akan memaafkanku? Citra, cukup belum? Serena, Kenapa kamu jadi bodoh seperti ini? Citra, apakah hatimu terbuat dari batu? Apakah kamu masih punya perasaan manusia sama sekali? Serena sudah jadi seperti ini karena kamu? Mana mungkin kamu berani tertawa? kalau bahkan ini tidak bisa menghapus kebencian di hatimu, maka aku akan menanggungnya untuk Serena. Sudah cukup belum? Rasanya aku seperti tidak pernah benar-benar mengenal kedua orang ini. Aku tidak terima dengan tekanan emosi seperti ini. Mau memaafkan atau tidak adalah urusanku sendiri. Aku ingin istirahat sekarang. Kalian bisa pergi. Apa katamu? Dengar, aku cuma mau sendiri dulu. Pergi sana. Citra, kamu berubah. Kenapa kamu jadi dingin banget? Aku hampir nggak kenal kamu lagi. Maaf, ini semua salahku. Sean, Lukas, aku yang nyeret kalian berdua ke masalah ini. Serena, jangan nangis. Ini bukan salahmu. Jangan khawatir. Kami di sini buat kamu. Kamu masih punya kami. Aku akan carikan kamu pengacara terbaik di kota ini untuk membela kamu. Kita akan selesaikan ini bareng-bareng. Kami akan bersihkan nama kamu. Ayo pergi. Citra Davis itu, kita benar-benar manjain dia. Beraninya dia ngomong ke kita pakai nada kayak gitu kemarin. Semoga dia suka dengan hal-hal ini. Halo, Bu Citra, hari ini hari pertama kamu, kenapa belum datang? Pak Julian. Aku sudah minta izin ke HRD kamu. Beberapa hari lalu, aku operasi kecil. Kalau begitu, kita tunda sebulan. Nanti, aku akan jemput kamu di bandara sendiri. Nggak usah. Paling lambat lusa. Aku pasti datang tepat waktu lusa di kota Lumina. Oke, sepakat. Sampai ketemu nanti. Sepakat. Sampai ketemu lusa di kota Lumina. Sean, Lukas, Hai, Serena. Kami sudah bilang, kamu harus tetap di kamar dan istirahat. Kenapa kamu keluar? Aktor 2, Die, 10. Kenapa kamu keluar? Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Masih sakit? sedikit. Tapi, dengan kalian di sini, aku yakin aku akan baik-baik lagi. Sean, Lukas, bagaimana luka-luka kamu? Masih sakit? Benarkah? Aku orang yang kuat. Kulitku tebal, tahu? Sama sekali tidak sakit. Kalau begitu, ini akan menjadi simbol ikatan kita. Mulai sekarang, kita semua akan memiliki bekas luka ini di lengan. Jadi tidak peduli kehidupan membawa kita kemana, kita akan selalu menjadi orang yang paling penting bagi satu sama lain. Citra, tempat tidur 11. Waktu untuk mengganti obatmu. Saya datang untuk mengganti obatmu. Mungkin akan sedikit sakit. Kamu harus menahan rasa sakitnya. Tahan saja. Bu perawat, sakit. Bisa saya minta obat bius? Kalau kamu terus minta obat bius, kamu masih mau tangan ini? Luka bakar adalah yang paling parah. Kita harus membuang jaringan mati pertama, lalu mengoleskan obat baru. Proses ini akan memakan waktu beberapa hari. Beberapa hari? Jadi aku tidak akan dipulangkan besok lusa? Tidak bisa ke kota Lumina? Citra, jelaskan. Kamu mau kemana? Kamu pikir kamu sedang apa? Lihat jalanmu. Tidak lihat aku sedang mengganti perban pasien.
mau membuatnya lebih sakit lagi? Bukan begitu. Silahkan, lanjutkan penggantian perbannya. Kita bicara nanti. Perjalanan dinas? Ya, tidak masalah. Tapi begini, lukanya harus tetap kering. Kalau tidak, kalau sampai infeksi, pengobatannya akan jauh lebih sulit. Dan satu hal lagi, jaga kebersihannya. Sudah, selesai. Ini adalah penggantian perban terakhirmu. Kamu bisa pulang sore ini. Terima kasih, suster. Sama-sama. Citra, mau buru-buru kemana untuk dinas ini? Kami sudah mengusahakan cuti untukmu dari grup inovasi Awan. Serena juga sudah dapat cuti. Baru keluar dari rumah sakit sudah mau bepergian? Kamu sebaiknya istirahat dulu. Urusanku bukan urusanmu. Citra. Citra, hati-hati. Citra, kamu harus istirahat. Kami yang akan membereskan barangmu. Jangan lupa chargermu. Selalu lupa. Itu botol minummu? Masukkan ke dalam tas. Rapikan baik-baik. Sean, Lukas, tanganku. Serena, apa yang terjadi? Kenapa berdarah? Sakit? Tidak ada waktu untuk bicara. Ayo cari dokter. Ayo. Serena, hati-hati. Citra, kami akan kembali untukmu. Aku sebenarnya membiarkan diriku berharap mereka akan berubah pikiran. Menyedihkan sekali. Citra, Lukas dan saya datang untuk menjemputmu dari rumah sakit. Masuk ke mobil, Citra. Tidak, terima kasih. Sudah saya telepon taksi? Orang tuamu sedang pergi untuk urusan bisnis. Biarkan kami merawatmu, oke? Kami tahu kamu sedang sakit, jadi kami putuskan untuk tidak melihat Serena lagi. Kami paham kenapa kamu tidak suka dia. Tetapi lalu kenapa hubungan kami menjadi begitu jauh? Citra, jika kamu tidak masuk hari ini, saya akan parkir di sini dan menghalangi seluruh jalan. Kalian mau jalan atau apa? Geser mobilmu, sekarang? Maaf, kami akan jalan sekarang. Ayo kita pergi. Citra, kami dapatkan favoritmu, kue mangga. Lukas dan saya antre selama 3 atau 4 jam hanya untuk mendapatkan ini. Coba, makan sedikit. Kami tahu kamu suka mangga. Ayo, coba. Lihat bagaimana pendapatmu tentang tempat ini. Saya alergi terhadap mangga. Kamu salah orang. Serena suka mangga. Tidak saya. Citra, sudah kamu selesai dengan ini? Hal ini seluruhnya, kamu tidak bisa melepaskannya kan? Itu saja? Di sini tidak pernah ada tempat yang benar-benar milik saya. Jadi kenapa memaksa? Maaf Citra, sikapku tadi keterlaluan. Ini sesuatu yang kita tinggalkan terakhir kali kita main game. Jangan salah paham. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Citra, Sean tadi hanya bicara jujur. Kamu tahu kan sifatnya? Sean dan aku dapat salep ini dari luar negeri dari seorang profesor kedokteran. Bagus untuk pemulihan lukamu. Jangan lupa dioles. Tidak perlu. Dokter sudah memberikan obat. Aku tidak butuh ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Akhir-akhir ini, kami benar-benar mengabaikanmu. Lukas, dan aku akan menebusnya. Mau pergi kemana saja akhir-akhir ini, mau melakukan apa saja, katakan saja pada kami. Kami akan menemanimu. Seperti dulu. Tidak perlu. Aku baru keluar dari rumah sakit. Aku agak lelah dan mau pulang. Baiklah, pulang. Ayo, kita pulang. Gulang. Citra, jangan lupa, begitu kita mulai bekerja, kamu harus menepati janjimu. Kamu harus memilih antara Sean dan aku, tentukan pilihanmu, dan menikah dengannya. Itu sesuatu yang seharusnya kamu katakan pada Serena. Aku pulang. Citra, aku tahu kamu masih cemburu pada Serena. Tapi kamu benar-benar tidak perlu seperti ini, sudah kami katakan padamu berkali-kali, kami memandang Serena seperti adik sendiri, kamu benar-benar tidak perlu berpikir berlebihan. Aku tidak cemburu. Citra Davis, cukup, Lukas dan aku sudah menelan harga diri untuk bicara denganmu. Apalagi yang kamu mau? Aku tidak mau apa-apa. Aku baru keluar dari rumah sakit. Tubuhku sangat lelah. Bisakah kalian biarkan aku tidur nyenyak? Kenapa aku merasa Citra berubah? Dia semakin tidak peduli pada kami? Mungkin akan membaik setelah kita mulai bekerja. Mari, beri dia sedikit waktu lagi. Sedikit lagi. Sedikit waktu lagi. Mari, beri dia sedikit waktu lagi. Biarkan dia membuat pilihannya.
Halo, Profesor. Citra, sebagai salah satu lulusan terbaik dari Zenith Tech yang berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan terkemuka dunia, Grup MG, sekolah ingin kamu memberikan pidato untuk memotivasi adik-adik kelas dan berbagi tips belajarmu. Baik, Profesor. Aku akan bersiap-siap. Tentang, aku pindah kerja ke MG. Mereka akan tahu juga pada akhirnya. Tapi dibandingkan itu, memberikan adik-adik kelas beberapa tips belajar terasa jauh lebih berarti. Sean, Lucas, sebentar lagi, kalian berdua akan tahu kalau aku akan ke Zenith Tech. Selanjutnya, mari kita sambut lulusan berprestasi kita untuk naik ke panggung berpidato. Citra, kamu tidak perlu naik panggung kali ini. Ada yang ingin kamu makan, atau mau pergi ke suatu tempat? Kami akan ikut denganmu. Maksudmu apa? Serena sangat ingin meningkatkan kemampuan public speaking-nya. Dia butuh kesempatan ini, jadi aku minta ibuku memberikan kesempatan ini kepada Serena sebagai gantinya. Ya, Citra. Nanti masih banyak kesempatan lagi. Biarkan aku yang ambil yang ini, ya? Terima kasih, Citra. Terima kasih banyak, Citra. Citra, itu hanya satu pidato. Biarkan Serena yang menggunakannya. Serena berasal dari keluarga sederhana. Dia belum pernah mendapat kesempatan tampil di atas panggung. Itu bukan masalah besar, tapi bukan berarti tidak penting. Kami hanya ingin mendukungnya. Aku begadang semalaman untuk pidato itu. Mengapa aku harus menyerahkannya? Itu hanya satu pidato. Lagi pula kamu tidak akan menggunakannya. Apa masalahnya jika Serena menggunakannya? Halo, semuanya. Aku Serena, senior kalian. Aku sangat senang bisa berada di atas panggung hari ini. Citra, jangan marah. Kami tahu kamu akan kesal, makanya kami datang untuk membalasnya. Jika ada yang ingin kamu makan atau lakukan, kami akan ikut dengan kamu. Aku bahkan tidak marah. Aku akan mulai pekerjaan baru, makanya aku pulang untuk berkemas. Kalau begitu kami ikut dengan kamu. Kami akan membantu kamu berkemas. Posisi aku di grup inovasi awan berkat dua orang paling penting dalam hidupku, Sean dan Lucas. Aku sedikit nervus di atas panggung. Bisa kalian datang ke atas untuk menemani aku? Maaf, tentang Serena, dia benar-benar nervous. Ini pertama kali dia tampil di atas panggung, dia membutuhkan kami. Ya, kami mungkin juga tidak akan banyak membantu. Citra, maaf ya. Serena gampang takut, apalagi ini penampilan pertamanya di panggung. Dia butuh kita di sana. Iya, lagi pula kita juga nggak bisa berbuat banyak. Jangan marah. Kami tahu kamu akan marah, makanya kami sudah siap untuk menebusnya. Mau makan apa atau ngapain? Kami temani. Menyedihkan? Ketulusanmu dibanding penampilan kecilnya itu sama sekali nggak ada harganya. Citra sama sekali nggak kelihatan marah, nggak sedikit pun. Iya, padahal kita sudah menyiapkan banyak rencana cadangan. Tapi ini lebih baik. D. Sayang sekali. Sean, Lucas, kalian sudah melewatkan kesempatan terakhir untuk tahu yang sebenarnya. Citra, sudah bawa semua barang? Aku mau bilang, di sana tidak sama seperti di rumah. Bedanya waktu 12 jam, kamu harus pastikan semua sudah dibawa. Citra, aku sendiri yang akan mengantar kamu ke bandara. Kamu akan pergi sendiri, ke tempat yang jauh. Mama dan aku sangat khawatir. Papa, Mama, kamu dan Mama sibuk bekerja. Jangan khawatir tentang aku. Lihat kamu. Maksudku, kamu akan pergi jauh sendiri. Bagaimana kami bisa tidak khawatir? Baiklah, Mama. Aku hanya akan bekerja di luar negeri. Kamu bertindak seperti ini akhir dunia. Kalau aku menikah suatu hari, apa yang akan kamu lakukan? Ngomong-ngomong soal pernikahan, aku pernah berpikir anak-anak dari keluarga Wright dan Miller cocok untuk kamu. Kamu semua tumbuh bersama, dan mereka selalu menjaga kamu, HMPH.
Tetapi sekarang aku lihat, keduanya tidak bisa dipercaya. Papa, Mama, aku sudah melupakan mereka sudah lama. Mulai sekarang, kami akan terpisah jauh. Shaun, Lucas, dan aku sudah benar-benar berakhir. Apa yang kamu katakan? Citra, apa yang baru saja kamu katakan? Maksudmu kita tidak akan ada hubungan lagi? Citra, jangan lupa ya, besok, kamu harus memilih antara aku dan Sean untuk dinikahi, siapapun yang kamu pilih. Kami berdua akan merawat orang tuamu dan mencintaimu dengan baik. Kenapa kamu bawa barang sebanyak ini? Untuk apa semua ini? Kita mulai kerja di Cloud Innovation besok. Kamu tidak perlu bawa sebanyak itu. Lagi pula Cloud Innovation kan ada di kota ini. Kalau kamu kangen rumah, atau orang tuamu, kami akan antar kamu pulang. Kamu tidak perlu semua barang ini. Urusanku bukan urusanmu, dan itu kan normal kalau seorang perempuan punya banyak baju kan? Iya, betul. Bawa saja sebanyak yang kamu mau. Lagi pula sudah malam, kita harus berangkat sekarang. Kami akan siapkan mobil dulu. Citra, naik mobilku, ada kejutan yang menantimu di kantor. Tidak, naik mobilku. Aku juga punya kejutan untukmu. Kalian tidak perlu antar aku. Sebenarnya, aku akan ke luar negeri. Ke luar negeri. Nggak usah anterin aku. Sebenarnya, aku... Sean, Lucas, waktu lagi di jalan mau ke kantor, aku kecelakaan mobil, dan sekarang aku sendirian di pinggir jalan di pinggiran kota, aku takut banget. Serena, kondisimu gimana sekarang? Gimana bisa kecelakaan? Kamu terluka? Aku baik-baik aja, cuma masih agak shock. Serena, kamu tetap di situ, dan tunggu aku. Aku lagi dalam perjalanan ke sana sekarang. Kamu nggak perlu anterin aku ke kantor. Aku bisa ke sana sendiri. Kalau sudah sampai kantor, telepon kami. Ngomong-ngomong Citra, kamu harus pilih salah satu dari kami. Nanti kalau sudah waktunya, kamu harus kasih tahu kami. Sean, kakiku sakit banget, kayaknya aku nggak bisa gerakin, aku takut banget. Serena, aku langsung ke sana sekarang. Tunggu kami di situ. Apa yang kita alami itu nyata, dan mengakhirinya sekarang juga nyata. Sean, Lucas, aku akan memulai babak baru dalam hidupku. Jangan repot-repot, itu cuma merepotkan saja. Antar Citra ke bandara. Ibu, ayah, kalian berdua jaga diri ya. Aku harus pergi. Di sana, kamu harus benar-benar jaga diri. Kalau ada apa-apa, bilang ke kami, ya. Begitu kami ada waktu, kami akan datang menjengukmu. Begitu mendarat, kabari kami kalau kamu baik-baik saja. Masuk ke mobil. Kalau begitu aku pergi dulu. Tolong, hati-hati. Citra, sudah lihat sekarang, cukup satu telepon dariku, dan mereka akan membuangmu begitu saja. Kalau kau memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Aku bahkan mungkin akan memberimu salah satunya. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan keduanya. Mereka semua milikmu. Kali ini, aku akan memulai bab yang benar-benar baru dalam hidupku. Untung Serena hanya mendapat beberapa luka kecil hari ini, hanya beberapa luka ringan. Dia bisa tinggal di rumah sakit sendiri. Kalau tidak, kami tidak bisa menyiapkan kejutan ini untuk Citra. Aku tidak yakin apakah Citra akan suka kejutan ini yang kami siapkan. Dia pasti akan menyukainya. Wah, sudah lama tidak melihat lamaran yang romantis seperti ini. Dan ada dua pria tampan melamar pada saat yang sama. Itu sangat romantis. Aku penasaran gadis mana yang beruntung mendapatkan perlakuan seperti ini.
Dikejar oleh kedua idola utama Cloud Innovation, dia pasti sangat cantik. Citra ini, kenapa dia belum datang? Kenapa? Aku merasa sangat tidak enak. Baiklah, aku akan telepon Citra. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Citra memblokir nomorku. Apa? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang. Citra ini, dia juga memblokir aku. Mengerti. Dia pasti masih marah pada kami. Kami tidak mengajaknya ke kantor hari ini. Tidak. Baiklah. Aku akan ke rumah keluarga Davis dulu. Kamu periksa sekitar perusahaan. Kalau kamu menemukan Citra, telepon aku. Lukas, kamu cuma memanjakannya. Ini semua salahmu. Citra, Pak Lukas, ada apa yang membawamu ke sini? Aris, apakah Citra ada di rumah? Nona Citra berangkat pagi ini bersamamu, kan? Dia masih belum pulang. Begitu. Terima kasih. Hei, tunggu. Terima kasih. Citra dulu tidak seperti ini. Apakah Sean benar? Apakah dia masih marah? Dan sekarang dia sengaja menghilang? Dulu aku terlalu naif, tapi sekarang aku sudah melihat dengan jelas. Mulai sekarang, aku akan mengutamakan diriku sendiri. Benar, Eric. Dia pasti tahu di mana Citra. Hei, Eric. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Lukas, buru-buru apa? Apa yang terjadi? Kamu tahu Citra di mana? Kamu sama Citra. Udah nggak bisa dipisahkan sejak kecil. Masa kamu nggak tahu dia pergi kemana? Masa aku tahu? Oh. Citra lagi ngambek nggak mau ngomong. Dia ngeblok aku dan Sean di semua media, sekarang dia malah ngilang. Kalau dia mau pergi, ya biarin aja. Kamu nggak kenal Citra. Dia nggak mungkin ninggalin kita gitu aja. Begini, kita memang lagi agak cuek akhir-akhir ini, dia lagi cemburu dikit, dia lagi cari perhatian. Kamu beneran nggak tahu? Dia udah pergi? Tunggu dulu. Hei, Sean. Lukas, ke kantor, sekarang. Ada keadaan darurat. Oke, aku segera ke sana. Sean, ada apa? HRD bilang di antara karyawan baru, nggak ada yang namanya Citra. Apa? Tolong cek lagi, ya? Sudah saya periksa berkali-kali, di grup Inovasi Awan, dari awal sekali, nggak pernah ada satu orang pun yang namanya Citra Davis. Dia nggak pernah kirim lamaran ke grup Inovasi Awan sama sekali. Apa? Sean, menurutmu kita benar-benar mengabaikan Citra? Terus bagaimana kalau memang begitu? Bahkan kalau dia marah sekali, dia tidak bisa begitu saja mengingkari janji yang sudah kita buat. Nah, kamu yang bilang? Menurutmu dia akan kembali? Lukas, lagi mikir apa? Tidak mungkin Citra akan meninggalkan kita. Dengar ya, dalam 3 hari. Tunggu, besok, dia pasti akan telepon kita. Percaya saja sama aku kali ini. Percayalah omonganku. Tapi kali ini, kamu tidak boleh lagi lunak padanya. Aku akan memberinya pelajaran yang berarti. Mari kita lihat, apakah dia masih berani bersikeras seperti ini. Kalau dia tidak minta maaf dengan sungguh-sungguh, aku akan menggelitiknya sampai minta ampun. Pak Lukas, tolong, Anda sudah cukup. Anda akan membuat diri Anda sakit. Aris? Sudah 3 hari penuh. Citra ada di mana? Pak Lukas. Apakah perut Anda? Pak Lukas, tunggu di sana. Saya akan ambilkan obat untuk Anda. Halo? Serena. Perutku sakit sekali. Lukas, aku sedang sibuk. Aduh, bajuku jadi kotor semua. Tuan Liu, pelan-pelan. Serena. Kamu di mana? Aku lagi bersama klien.
Aku sibuk sekali, nanti saja. Sudah melayani klien saat bekerja? Lukas, aku bawa obatnya. Aku lari lebih dari 10 mil hanya untuk mendapatkan ini untukmu. Minum ini sekarang. Kamu akan segera merasa lebih baik. Pak Lukas, obat ini dipersiapkan khusus untuk Anda oleh Nona Citra. Tolong, minumlah. Citra. Citra. Pak Lukas, Anda sudah bangun. Aris. Apa yang terjadi padaku? Tuan, kondisi lambung Anda kambuh lagi. Rasa sakitnya membuat Anda pingsan. Untungnya, Nona Citra sudah siap. Dia sudah menyiapkan obat Anda. Citra memang punya lambung yang lemah. Keluarga dia selalu menyimpan obat lambung sejak dia kecil. Tapi ini bukan obat Nona Citra. Ini milik Anda, Pak Lukas. Dia memperhatikan Anda selalu sakit perut setelah acara koktail itu. Suatu kali, hujan deras, dan dia berlari pulang. Hanya untuk mengambil obat ini untuk Anda. Dia sangat khawatir, dia memastikan untuk meletakkannya tepat di ruang tamu, di mana Anda tidak mungkin melewatkannya. Jadi Citra masih peduli padaku. Dia masih membutuhkanku. Pak Lukas, saya akan buka pintunya. Lukas, bagaimana perasaanmu? Aku dengar dari Sean kau ada di rumah Citra, aku sengaja membawa kue untukmu. Begitu kau makan kue ini, semua masalahmu akan langsung hilang. Hei, kamu lupa apa kata dokter? Gula darahmu terlalu tinggi. Makanan manis apapun dilarang. Ayolah, cuma satu gigit. Cuma gigitan kecil, Citra. Terlambat, aku sudah memakannya. Habis. Dasar rakus. Aku akan menangkapmu. Aris. Citra bilang gula darahku terlalu tinggi. Dia tidak mengizinkanku makan kue. Aris? Dulu ada apa di sini? Semuanya sudah hilang. Nona Citra pernah berkata, setiap benda di ruangan ini menyimpan sebuah cerita. Cerita yang indah. Tapi begitu rusak, ya cuma mau dibuang saja. Kecapi tradisional ini, Aku nggak tahu gimana bisa rusak. Kecapi tradisional ini dulunya milik nenek Nona Citra. Saat menjelang wafatnya, dia titipkan ke Ibu Citra. Bilang begitu Nona Citra dapat kerja, berikan ini kepadanya sebagai hadiah. Tapi baru 2 hari kemudian, kok bisa sampai rusak? Sayang sekali. Sudah nggak bisa diperbaiki lagi? Aris, ada kamera pengawas di halaman? Ada. Aku akan ambilkan untukmu sekarang. Pak Lukas, rekaman video sebulan terakhir semua ada di sini. Citra, kamu lagi ngapain? Jangan keterlaluan. Ya ampun. Aku lagi ngapain sih? Aku ini lagi ngapain sih?
harus tanggung jawab. Kecapi tradisional ini, kamu pasti nggak bisa ganti rugi. Seperti kata pepatah kuno, senar yang tebal bergemuruh seperti hujan deras, yang tipis berbisik seperti rahasia. Itulah kecapi tradisional. Jadi kecapi tradisional ini, aku benar-benar nggak bisa menebusnya. Aku salah. Semuanya salah. Aris, apa aku sudah berbuat kesalahan seburuk itu? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu. Saat kalian bertiga masih kecil, kalian memiliki ikatan masa kecil dan tak terpisahkan. Dulu, ikatan kalian sangat kuat. Tapi, sejak Serena muncul, Nona Citra selalu disakiti olehmu setiap hari. Kamu kasihan pada Serena, tapi apa kamu tidak kasihan pada Nona Citra? Saat Nona Citra masih kecil, Bapak dan Ibu Citra sering pergi dalam perjalanan bisnis, jadi mereka tidak punya waktu untuknya. Saat Nona Citra masih kecil, dia benar-benar sendirian, hidup sendiri. Setelah kalian berdua datang, dia tidak lagi kesepian. Di hati Nona Citra, kamu adalah orang yang paling dekat dan paling dipercaya. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Tapi, semakin dekat seseorang, semakin dalam mereka bisa menyakitimu. Setelah cukup sering, hati itu akhirnya mati. Lukas, ada apa? Apa Citra membalasmu? Aku salah. Semuanya salah. Maksudmu apa? Citra sudah kembali atau belum? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu mau membawaku kemana? Citra, keluar. Bapak dan Ibu Citra, mau tidak mau, kemana Citra pergi? Dia tidak bergabung dengan grup inovasi awan. Dia di mana? Aku harus tahu. Kemana anakku pergi bukan urusanmu. Bukankah kalian berdua sepenuhnya setia pada Serena itu, hah? Bu Davis, perasaanku pada Citra. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Ibu tahu, benar, kan? Kamu menyukainya, kamu menyiksanya siang dan malam. Kamu menyukainya, kamu tidak percaya padanya. Kamu malah memilih percaya pada Serena. Kupikir sebaiknya kamu berhenti saja menyukainya. Dia tidak pernah bahagia saat bersamamu. Tidak sekalipun. Bu Davis, kumohon, katakan saja padaku, kemana dia pergi? Seorang pengecut berbisik beberapa kata. Dan kamu langsung membuangnya? Sudah lupa betapa baiknya dia padamu? Dia meninggalkanmu adalah pilihan terbijak yang pernah dia buat. Bu Davis, aku mohon padamu. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Bu Davis, kumohon, katakan padaku, kemana dia pergi? Lukas, apa yang kamu lakukan? Ibu, tolong, katakan saja. Baiklah. Xiao Mei. Untuk masalah ini, kita harus mengakhiri ini. Citra, dia benar-benar tidak masuk Cloud Innovation. Dia masuk ke MG Tech. Artinya, Citra benar-benar ke luar negeri? Dan ada selisih waktu lebih dari 10 jam. Citra, kau benar-benar melakukan ini? Kau meninggalkan kami selamanya? Sean, Lukas, aku sudah sampai di tempat kerja baru. Semua di sini mungkin benar-benar asing, tapi ini awal baru. Di masa lalu, mungkin aku memang pernah merasa padamu, atau lebih tepatnya, aku benar-benar menyukaimu. Tapi tentang perasaan itu, semua dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Sekarang, aku sudah benar-benar menyerah padamu. Pak Julian, Bu Citra sudah ada di pintu masuk perusahaan. Anda tidak perlu menjemputnya dari bandara. Citra, kita akhirnya akan bertemu. Hai, saya Ketua Grup MG, Julian Stone. Halo, Pak Julian, saya Said. Citra Davis,
Kamu akan mulai di Departemen Teknologi. Ini kartu pegawaimu. Dan paket orientasimu. Direktur? Pak Julian, tentang posisi ini, saya rasa saya tidak. Saya tahu kamu bisa menanganinya. Izinkan saya mengantarmu ke kantormu. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Direktur Davis yang baru kita, mulai hari ini. Kedepannya, dia akan memimpin kita untuk mencapai tujuan kita. Halo, semuanya. Nama saya Citra Davis. Saya lulusan Universitas Teknologi Zenith. Saya harap kalian semua memberikan dukungan kalian. Citra, kantormu ada di depan. Ikuti saya. Wah, Direktur Citra yang baru cantik sekali. Dia perpaduan sempurna antara kecantikan dan kecerdasan. Pak Julian sendiri yang mengantarnya ke sini. Hubungan mereka pasti istimewa. Pak Julian akhirnya bertemu wanita impiannya. Wah, Bagaimana menurutmu? Jadi, bagaimana pendapatmu? Bagaimana, kamu suka? Terima kasih, Pak Julian. Sama-sama. Aku hanya berharap kamu tidak merasa asing di sini, di negeri orang. Sebuah lute tradisional. Lute ini tidak ada apa-apanya dibandingkan milik nenekmu, tapi dibuat dengan ketulusan hati yang sama. Citra, kuharap kamu menyukainya. Terima kasih, Pak Julian. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Citra. Selamat. Kamu, rupanya. Ya? Aku. Selanjutnya, mari kita undang Direktur Citra ke panggung. Dia akan berbagi pemikirannya tentang proyek-proyek kuartal ini dan memberikan laporan detail. Mari kita berikan tepuk tangan. Nang, dan SM3. Citra, kamu luar biasa. Semua berkat bimbinganmu, Pak Julian. Mulai sekarang, tolong jangan panggil aku Pak Julian lagi. Kalau aku tidak memanggilmu Pak Julian, lalu harus memanggilmu apa? Panggil saja aku Julian. Oke. Julian. Julian, ada acara spesial apa? Kenapa kamu masak pesta makan besar begini? Untuk mengucapkan selamat pada Citra atas kemajuan proyeknya yang sukses. Perusahaan kita telah mencapai kesuksesan besar di kawasan Asia Pasifik. Kamu adalah pahlawan besar dari grup MG. Benarkah? Tentu saja. Ini. Bersulang. Bersulang. Ada apa, Citra? Karirmu sedang sangat lancar. Apa kamu tidak senang? Bukan itu. Aku senang. Citra. Mari kita mulai berpacaran. Julian, sebenarnya, aku... Tidak apa-apa. Aku tahu kamu belum bisa move on dari hubunganmu yang terakhir. Tapi, aku akan menunggumu. Citra, aku berencana menyelesaikan proyek ini, lalu kembali ke Valoria untuk karirku. Tunggu, kembali ke Valoria. Pak Julian, Bu Citra, Ketua Smartlink Tech, sudah ada di klub Puncak Awan, dan sudah menunggu cukup lama. Rapat dijadwalkan jam 3 untuk membahas kerjasama.
Selain itu, banyak perusahaan sudah mendatangi kami untuk mengatur rapat, tapi saya sudah menolak semua mereka. Namun, ada satu perusahaan yang memiliki ide-ide unik. Pembicaraan di sini saya tangani. Citra, urusan klub Puncak Awan saya serahkan ke kamu. Tenang saja, Julian. Semua akan berjalan sesuai rencana. Antar dia ke klub Puncak Awan, dan tetap di sampingnya untuk melindunginya, ya. Pak Liu, kalau Anda menandatangani kontrak dengan grup MG, jangan lupakan saya, sekretaris kecil Anda. Saya sudah bolak-balik untuk urusan perusahaan, sampai kaki saya hampir tidak kuat. Asalkan kita menandatangani kontrak dengan grup MG, saya akan membuat Anda jadi wakil presiden perusahaan. Bagaimana, sayang? Benarkah? Terima kasih, Pak Liu. Kamu? Kalian tahu siapa yang datang hari ini? Aku ingin kalian semua menunjukkan padaku sikap pelayanan yang terbaik, bintang 5. Kalau ada yang sedikit saja melakukan kesalahan, jangan menangis padaku saat aku mengeluhkan kalian. Simpan itu. Kamu kenapa sih? Nggak ngerti ya? Dasar orang aneh, semuanya, keluar. Hari ini adalah tiketku untuk menjadi wakil presiden. Aku tidak boleh gagal dalam hal ini. Kamu berhenti. Kamu tahu ini tempat seperti apa? Masuk seenaknya saja seperti pemilik tempat. Bukankah ini kamar 1703? Ini memang 1703. Hari ini, Bapak Liu akan bertemu dengan Presiden Grup MG untuk membahas bisnis di sini. Apa hubungannya denganmu? Karena ini 1703? Berarti ada hubungannya denganku. Jadi kamu sudah beberapa tahun di luar negeri, dan sekarang kamu benar-benar merasa sudah masuk ke kalangan atas, ya? Tempat seperti ini bukan levelmu. Saya adalah Presiden Grup MG. Saya kesini untuk membahas bisnis. Kau pikir aku belum pernah lihat dunia ini atau apa? Kau memang jago bicara besar. Kalau kau CEO Grup MG, maka aku wakil presiden SmartLink Tech. Tidak, jadikan saja ketua. Kalau kau tidak mau, SmartLink Tech kehilangan kesepakatan ini karena ulahmu, suruh Leo datang ke sini sekarang. Citra, aku sudah terlalu baik padamu. Kau tahu apa yang paling kubenci darimu? Itu adalah wajah sombongmu itu. Seolah-olah kau memandang rendah semua orang. Tapi kenyataannya, kau hanyalah seorang nobody sama sekali. Ditinggalkan oleh kedua kekasih masa kecilmu sendiri. Kau kabur ke negara lain sendirian. Kau hanyalah seekor ulat kecil menyedihkan, yang tak diinginkan siapapun. Serena, lebih baik kau tutup mulutmu sebelum kau mendapat masalah. Kau berani membantahku. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Aku kesini untuk urusan bisnis, bukan untuk bertengkar denganmu. Kau? Ngomongin bisnis? Citra, C Grup MG akan datang hari ini, tapi marga dia Stone, bukan Davis. Kaulah yang langsung masuk ke garis tembak. Hari ini, aku akan selesaikan semua utang lama dan baru denganmu. Serena, kau akan bayar untuk apa yang telah kau lakukan. Kau masih mencoba menggertakku? Berhenti di situ. Kamu masih berani membualiku dengan omongan besarmu? Berhenti. Leo, orang ini, dia benar-benar berani menyamar sebagai presiden grup MG. Dia adalah presiden grup MG, Bu Citra. Apa? Leo. Kami akan bahas kerjasama lain waktu. Bu Citra, tolong jangan menyalahkan kami untuk ini, karena SmartLink Tech berusaha keras untuk mendapatkan pertemuan ini dengan Anda, dan kesempatan ini langka. Anggap saja kasihanilah kami, perusahaan kecil ini, dan beri kami kesempatan. Leo, dengan karyawan seperti ini di perusahaanmu, aku tidak akan berani bekerja denganmu lagi. Bu Citra. Dasar idiot, kesempatan kerjasama yang sulit didapat, dan kamu menghancurkannya begitu saja. Jika aku melihatmu lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup.
Aku bekerja sangat keras untuk menjadi wakil presiden SmartLink Tech, dan Citra menghancurkannya begitu saja. Ini belum berakhir. Sean, buka pintunya. Sean, ini Serena. Serena. Serena, panas sekali di luar. Kamu ngapain di sini? Ini, minum air, atau kamu bisa kena heat stroke. Serena, ada apa? Siapa yang buat kamu kesal? Katakan padaku. Aku akan beri mereka pelajaran. Sean, Citra sudah kembali. Dia sudah kembali. Kamu sudah tahu? Citra, Dia pasti kembali untuk balas dendam. Dia membenciku karena merampas kamu dan Lukas darinya. Dia kembali untuk menyerangku. Aku harus bagaimana? Aku sangat takut. Citra, janji kelingking, 100 tahun, tidak boleh ingkar janji. Citra Davis itu sampai-sampai memblokir nomorku. Citra benar-benar pergi ke luar negeri. Citra, apa dia benar-benar meninggalkan kita untuk selamanya? Aku harus beritahu Lukas. Aku harus menemukannya. Citra, Sean, Citra Davis. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, mereka tetap hanya memikirkan kamu di hati mereka. Tempat ini lagi disiapin ya, buat pernikahan hari ini. Kok dekorasinya romantis banget sih? Citra, pernah ngebayangin nggak kalau hari pernikahan kamu bakal seromantis ini? Aku nggak peduli soal romantis. Aku cuma berharap dua orang bisa benar-benar saling cinta dan nggak pernah berpisah. Citra, mau nikah sama aku? Seumur hidupku, aku cuma bakal setia sama kamu dan gak akan ninggalin kamu. Julian, aku Citra, janji sama aku. Biarkan aku yang jagain kamu seumur hidup. jangan bilang iya. Citra, benarkah itu kau? Apa aku sedang bermimpi, Citra? Aku tahu aku salah. Pulanglah bersamaku. apa yang kau mau? Citra, 3 tahun. Dan ini sikap yang kau berikan pada kami saat bicara dengan kami? Apa kau tahu betapa kerasnya Lukas mencarimu? Dia bahkan mendatangi Bu Davis. Cukup! Sean, hentikan. Saat ini, prioritas kita adalah membawa Citra pulang. Lukas, ada apa denganmu? Nanti akan kujelaskan. Aku tidak akan pergi kemanapun dengan kalian. Pergilah. Citra Davis, cukup. Lukas sudah minta maaf. Apalagi yang kau mau? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya tidak ingin berurusan dengan kalian lagi. Siapa dia bagimu? Siapa dia? Kau benar-benar keterlaluan. Jadi memang ada sesuatu di antara kalian berdua. Pantasan kau pergi ke luar negeri. Pantasan kau ingkukit pada janjimu padaku. Pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Kau sudah menyiapkan penggantinya. Citra, kau memang luar biasa. Jangan berani-berani menyentuhnya lagi. Citra, beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Ya, Sean, Lukas, kalian berdua sudah selesai? Antara kita sudah benar-benar selesai? Baiklah, Citra. Sean hanya sedang emosi. Tapi, bisakah kau tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan ini? Lukas, Citralah yang pergi tanpa sepatah kata 2 tahun lalu, dan sekarang dia kembali untuk membalas dendam pada Serena. Apa katamu? Singkatnya, ini semua salah Citra. Aku menunggumu selama 2 tahun yang panjang, hanya untukmu kembali, dan memperlakukan aku seperti ini. Cukup, jangan bicara lagi. Jangan hina Citra seperti ini lagi. Kau gila? Kenapa kau selalu membelanya hari ini? Jelas-jelas dia yang menyakiti kita 2 tahun lalu. Berhentilah membuat keributan. Kalian berdua, siapa yang kupilih adalah keputusanku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Pergilah. Citra, aku tahu kau masih kesal. Tapi kau tidak bisa begitu saja menikahi orang asing, kau harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Aku tidak hanya menikahi orang asing.
Dia adalah pria yang telah kutetapkan untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Apa katamu? Apa? Citra, kamu serius mau menikah? Ya, aku akan. Citra, pernikahan itu seumur hidup, sudah lebih dari 10 tahun kami mendampingimu, kami yang tepat untukmu. Kamu tidak bisa begitu saja menikah dengan orang yang tak dikenal, kamu terlalu gegabah. Aku tidak gegabah. Setiap keputusan yang aku buat dipikirkan matang-matang. Tapi, kenapa harus dia? Karena hanya dia yang dengan tegas memilih aku. Sudah tahu. Kamu masih cemburu pada Serena. Citra, sudah puas? Citra, kamu tidak bisa menghukum diri sendiri untuk kesalahan kami. Jika kamu menikah dengan orang tak dikenal, kamu tidak akan bahagia. Kamu bilang Julian dan aku adalah orang tak dikenal, kamu keliru. Kamu berdua yang benar-benar orang tak dikenal bagi aku, Citra. Jangan kamu berani sampai begitu. Aku salah tentang itu? Setelah Serena muncul, dia benar-benar menghancurkan hubungan masa kecil kami yang lebih dari 10 tahun. Serena adalah orang yang benar-benar keluarga bagi kamu, kan? Kamu? Sudah, aku sudah tidak mau bicara lagi. Aku akan menarikmu kembali hari ini, meski harus mengikatmu. Sudah, Sean. Lukas, Hentikan. ini semua salah Citra. Dia buang begitu saja ikatan kita, yang sudah lebih dari 10 tahun. Dia sudah pindah ke pria lain. Sekarang dia yang berlagak jadi korban, menjelek-jelekkan nama kita. Dia menuduh kita berselingkuh dengan Serena. Seseorang seperti dia. Bagaimana kamu masih bisa membelanya? Cukup, Sean. Kitalah yang dipermainkan oleh Serena. Kamu yang dicuci otak oleh Citra. Tidak bisakah kamu lihat apa yang dia lakukan pada Serena? Bawa drama kalian ke tempat lain. Kami sedang berusaha makan di sini. Citra, aku tidak ingin kamu hidup dengan penyesalan ini. Citra, ikut aku kembali. Sudah kukatakan, jangan sentuh dia. Biar saya perkenalkan diri saya dengan benar. Nama saya Julian Stone, saya adalah ketua grup MG. Ini Citra Davis, pacar saya. Hari ini, saya akan melamarnya, meminangnya. Citra, maukah kau menikah dengan saya? Citra, Aku tahu, apapun yang kukatakan, kau tak akan percaya padaku. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, aku akan memperbaiki segalanya untukmu, aku janji. Tapi, Lukas, keadilan yang datang terlambat. Sudah tak kubutuhkan lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Kalian semua bisa pergi sekarang. Tidak, aku takkan kemana-mana. Citra, aku tak akan biarkan kau pergi dariku lagi. Baiklah, jika kau akan pergi ke kota Lumina, aku ikut denganmu. kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Diam. Sean, jaga harga dirimu. Sean, ayo kita pergi. Citra, mereka sudah tenang, apa kamu akan menyesali ini? Aku. Citra, aku mungkin tegas, tapi aku tidak pernah memaksa siapapun untuk membuat pilihan. Aku suka kamu. Jadi aku. Aku ingin kamu memikirkannya dengan matang siapa yang benar-benar kamu sukai, lalu beritahu aku. Baik? Jadi benar-benar ada orang di dunia ini yang tidak akan memaksaku melakukan hal yang tidak aku inginkan. Dan ada orang yang benar-benar peduli padaku, yang benar-benar mengerti perasaanku. Julian, kamu benar-benar berbeda dari mereka. Baiklah, aku janji. Aku akan pulang dan memikirkannya dengan matang. Aku akan memberimu jawabanku dalam 7 hari. Pak Sean, kamu harus berhenti minum. Kesehatanmu bisa rusak. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Citra. Aku benar-benar brengsek. Kenapa Lukas tidak memberitahuku lebih awal? Memang sudah selama itu, dan kamu sudah memukuli Serena seperti ini? Bagaimana bisa aku tidak melihat kalau kamu sejahat ini? Citra dan Serena cuma mau baik, menyajikan makanan untukmu. Pantaskah kamu bertindak seperti itu? Citra, apa kamu harus begitu konfrontatif? Citra, cukup. Aku dan Lukas sudah merendahkan diri untuk berbicara seperti ini denganmu. Apalagi yang kamu mau dari kami? Pak Sean, Sean, berhenti minum. Sadarlah. Kalau kamu terus-terusan meratapi nasib seperti ini, Citra benar-benar akan jadi milik orang lain, tapi aku sudah melakukan banyak Hal buruk yang menyakiti Citra. Bagaimana mungkin dia memaafkanku? Sean, kamu harus berhenti minum. Sadarlah.
Sean, setelah kita pergi hari itu, aku tanya staf di toko itu. Mereka bilang kalau Citra tidak pernah setuju dengan lamaran Julian. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Lukas, apa semua yang kamu katakan benar-benar benar? Sudah kuduga. Citra cuma mau bikin kita kesal. Nggak mungkin dia beneran suka sama Julian itu. Alasan Citra kasih tahu kita bahwa dalam 7 hari dia akan ungkapin siapa yang dia suka beneran itu buat kasih kita waktu buat sadar. Kan udah kubilang, masa iya Citra ninggalin kita? Dimanapun Serena berada, di situ ada bukti kita udah salahin Citra. Tapi, kenapa dia nggak kasih tahu dari dulu? Kalau dari awal kita udah tahu kalau semua ini ulah Serena di belakang kita, pasti kita bakal dukung Citra. Dia udah kasih tahu, cuma kita semua nggak ada yang mau percaya. Mungkin setelah terlalu sering kecewa, ya udah, berhenti jelasin. Aku benar-benar brengsek. Apa yang sudah kulakukan? Sean, Ibu Citra benar. Kita memang buta dan bodoh. Nggak heran Citra nggak mau deket-deket lagi, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah membersihkan nama Citra. Buat Serena bayar atas perbuatannya. Serena, ini semua salahmu. Kamu bikin kita salah paham sama Citra. Aku nggak akan biarin kamu lolos. Hai, Sean, Lukas. Ada apa buru-buru? Kenapa kalian cari aku? Sebenarnya, aku juga lagi nyari kalian. Mau ngomongin apa? Aku dengar apa yang terjadi sama kalian berdua. Citra kali ini keterlaluan banget. Gimana dia bisa mempermalukan kalian berdua di depan semua orang kayak gitu? Di seluruh dunia ini, cuma aku yang benar-benar peduli sama kalian. Aku nggak akan kayak Citra, sok suci dan munafik. Sean, Lukas. Udah lama banget aku simpen 2 kerudung pengantin ini. Nungguin aja kalian sadar siapa Citra sebenarnya, siapa dia beneran, terus kalian sendiri yang pasangin ke aku, tapi tenang aja. Aku nggak akan maksa kalian milih antara kalian berdua kayak yang Citra lakuin. Aku rela berkorban dan nikah sama kalian berdua. Kalau di sini nggak boleh, kita bisa keluar negeri. Sean, Lukas, ayo dong, pasangin ke aku. Aku mau nikah sama kalian. Kenapa kamu mukul aku? Serena, kamu tahu nggak? Satu-satunya orang yang akan kami pasangin kerudung pengantin cuma Citra. Soalnya, kamu nggak layak. Lukas, kamu bicara apa sih? Serena, berhenti berpura-pura polos. Semua hal buruk yang kamu lakukan ke Citra, kami tahu semuanya. Apa Citra bilang sesuatu ke kalian? Jangan berani-beraninya kamu percaya dia. Sean, Lukas, biarkan aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. kamu masih berbohong di depan kami. Aku tahu, yang paling kamu pedulikan adalah masa depanmu. Kami sudah memutuskan semua bantuan kami untukmu, Serena. Setiap kali kamu menindas Citra, aku akan membuatmu membayar untuk setiap perbuatan itu. Masuk. Kalian mau apa? Lukas, Sean, aku tahu aku salah. Aku cuma ingin kalian memperhatikanku. Aku mohon, jangan usir aku. Jadi, keluargamu miskin? Itu bukan alasan untuk menyakiti Citra. Dan jelas, bukan alasan untuk hampir membunuhnya. Serena, kami bisa saja melupakan masa lalu dan memaafkanmu untuk semuanya. Tapi kamu berani sekali mencoba merusak tangan Citra. Katakan, pantas tidak kamu dipukul? Tidak, Sean, kumohon. Seret dia keluar dan pukuli. Jangan kotori properti keluarga Davis. Jangan pukul aku. Hentikan. Sean, Lukas, berhenti membohongi diri sendiri. Sebelum semua ini, kalian punya banyak kesempatan untuk mendapatkan Citra kembali. Tapi kalian tak pernah memanfaatkannya. Kalianlah yang menjauhkannya. Dia tak pernah mencintaimu. Akulah yang mencintaimu. Diam! Citra peduli pada kami. Jangan sampai kami melihatmu lagi, kalau tidak, kami akan menghajarmu habis-habisan. Jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Kenapa kalian berdua mencintai Citra? Latar belakang keluarga, uang, kekuasaan, orang tua yang memanjakannya, dan teman masa kecil yang selalu ada sepanjang hidupnya. Kenapa dia punya segalanya, sementara aku tak punya apa-apa? Ya Tuhan, kenapa kau begitu tidak adil?
Sangat tidak adil. Citra, kau menghancurkanku. Aku bersumpah, aku akan membuat hidupmu sengsara. Besok hari Citra memberi jawabannya. Lukas, ada apa? Perusahaan baru mulai. Banyak hal yang terjadi. Saat ini, membawa Citra kembali adalah prioritas utama kita. Kita akan jalankan bersama. Aku tahu kita bisa sukses besar. Benar. Dengar, aku yakin Citra tidak akan memilih pria itu. Tapi untuk berjaga-jaga, kita harus siap. Sean, ayo kita bekerja sama. Siap. Kita harus pastikan dia tahu. Tidak ada jalan untuk kabur. Citra Davis. Lukas dan aku di sini untuk menepati janji kami. Kau melewatkan pengakuan kami waktu itu. Kali ini, kau tidak akan bisa lari. Citra Davis, kau berjanji bahwa kau akan memilih salah satu dari kami untuk bersama. Sekarang, saatnya memilih. Citra, Kamu di sini. Kamu ingat rahasia dariku malam itu, saat reuni kita 2 tahun lalu? Setelah Serena memutus hubungan denganku, aku tak pernah sempat mengatakannya. Tapi sejak saat itu, aku sudah memutuskan bahwa aku tak akan pernah memilih salah satu dari kalian lagi. Jadi, tak peduli berapa kali kita mulai dari awal, aku tak akan pernah memilihmu. Citra, maafkan aku. Kami sudah keterlaluan. Tapi bisakah kamu memberi kami kesempatan lagi? lihat. Hadiah, ini. Untukmu, dari umur 5 sampai 23 tahun. Kami memilih setiap hadiahnya dengan hati-hati. Citra, maafkan kami, tolong. Apa kamu tidak mengerti sepatah kata pun yang baru kukatakan? Citra, aku tidak memintamu untuk memilih di antara kami. Tinggalkan saja Julian, dan kami berdua rela mencintaimu bersama. Niat baik apapun yang pernah kumiliki untukmu sudah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri sejak lama. Lupakan saja soal maaf, dan apalagi soal kita kembali bersama. Semua itu tidak akan terjadi. Lupakan saja. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin cinta bisa hilang begitu saja? Aku tahu apa yang terjadi. Kamu masih marah pada Serena, kan? Kita sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Jangan khawatir. Soal apa yang dia lakukan, kami sudah tahu. Dia sudah mendapat balasan yang setimpal. Citra, dengar. Jadi kamu datang hari ini untuk meminta maaf darinya. Bukan. Kami bukan kesini untuk meminta maaf dari Serena. Keadaannya sekarang sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Kita semua dibohongi oleh Serena. Itu sebabnya kami jadi menjaga jarak. Menurutmu alasan itu tidak menyedihkan? Kita tumbuh besar bersama, teman masa kecil. Ya, aku bisa lihat kamu tulus, tapi luka yang kau timbulkan padaku juga nyata. Aku tidak akan memaafkanmu, dan tidak akan pernah. Citra, kali ini kami benar-benar berbuat salah. Bolehkah kami diberi kesempatan lagi? Boleh? Citra, kami sungguh mencintaimu. Setiap orang punya hati. Selama bertahun-tahun, apa yang kalian lakukan padaku sangat menyakitiku. Kenapa aku harus memaafkan kalian sepenuhnya? Sekarang kalian bilang menyakiti aku. Itu karena cinta? Bukankah itu sangat konyol? Citra benar sekali. Orang dewasa yang matang tak akan memperlakukan orang yang dicintainya dengan cara yang menyakiti mereka. Citra, 7 hari sudah lewat. Bagaimana pendapatmu? Katakan sekarang. Julian, jawabannya selalu ada di sana dan selalu jelas. Dulu aku pernah berjanji padamu. Aku baru mengatakannya sekarang untuk membuatmu merasa aman. Aku tidak ingin kau berpikir kalau aku bersamamu hanya karena dorongan hati. Citra, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Citra, kau tidak bisa menikah dengannya. Citra, aku tahu aku salah. Ini semua salah Serena. Dialah yang merusak hubungan kita. Kami sebenarnya tidak pernah menyukainya. Kami hanya memakai namanya untuk membuatmu cemburu, untuk menarik perhatianmu. Kami tidak pernah menyangka ini akan menyakitimu sebegini parahnya. Masih banyak cara lain. Tapi kalian memilih cara yang paling menyakitiku. Berhentilah membohongi diri sendiri.
Jika kalian benar-benar peduli pada Citra, Serena tidak akan pernah bisa merusak hubungan kalian. Kalian hanya mencari-cari alasan. Sean, Lucas, hari ini aku akhirnya melihat siapa kalian sebenarnya. Dulu aku menganggap kalian sebagai cinta yang tak terlupakan. Siapa sangka di dalam hati kalian, aku hanya dianggap sebagai gangguan. Hati kita memang tidak selaras, jadi untuk apa dipaksakan? Aku memang peduli sama kalian berdua, tapi itu bukan cinta, bahkan gak pernah sampai ke tahap itu. Kalian sendiri yang mematikannya. Cinta yang pernah kumiliki untukmu, kau buang begitu saja seperti sampah. Dan justru kebodohan kalian sendiri yang membawaku pada cinta sejatiku. Jadi, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah begitu bodoh. Citra, ikatan kita yang sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa kau buang begitu saja? Kita tumbuh besar bersama. Cinta monyet. Aku lebih mengenalmu daripada siapapun. Kita memang ditakdirkan bersama. Lucas, yang membuat segalanya berantakan bukanlah masalah terakhir. Apa yang kita miliki sudah penuh dengan lubang. Beberapa orang, beberapa hal, sekali terlewat, ya sudah terlewat. Sekali hilang, ya sudah hilang. Citra, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Mulai sekarang, aku hanya akan mendengarkanmu. Aku sudah melepaskan kalian berdua. Saat ini, aku hanya melihat kalian sebagai teman dari masa lalu. Sekarang, hanya Julian yang ada di hatiku. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kami. Citra Davis, matilah kau. Citra, matilah. Citra. Lucas? Lucas, kalian semua, matilah. Sean, Lucas, Sean, Hahaha. Tangkap dia sekarang. Dia harus diadili. Bawa dia pergi. Sean, Pisau itu menancap di tulang belakang Lucas. Dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Citra, hei, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi spesialis terbaik di luar negeri. Kita akan berikan Lucas perawatan yang dia butuhkan. Sean, kalau Sean gimana? Dia baik-baik saja? Sean terkena pukulan di kepala. Dokter bilang ada kemungkinan kehilangan ingatan. Aku sudah menghubungi ahli saraf. Kita akan berikan sean perawatan yang dia butuhkan. Mungkin lebih baik kalau dia lupa. Dia tidak akan ingat apa-apa. Dengan begitu, dia tidak akan merasakan sakit. Julian Stone yang terhormat, apakah Anda menerima Citra Davis sebagai istri Anda, untuk mencintai dan melindunginya, untuk setia kepadanya, dan tidak pernah meninggalkannya selama kalian berdua hidup? Saya mau. Citra Davis yang terhormat, apakah Anda menerima Julian Stone sebagai suami Anda, untuk mencintai dan melindunginya, untuk setia kepadanya, dan tidak pernah meninggalkannya selama kalian berdua hidup? Saya mau. Baru sekarang kami akhirnya menyadari. Kami benar-benar telah kehilangan Citra. Kami kehilangan kesempatan kami sejak lama. Cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang melepaskan, membiarkan satu sama lain menjadi yang terbaik. Citra, aku berharap kamu bahagia. Ayo pergi.